Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagian bapak-bapak yang masya Allah ikut berpartisipasi untuk mengikuti kajian khusus muslimah ini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi, nikmat agama maupun nikmat dunia. Dan tidak ada cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan beribadah kepadanya, tunduk patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka semoga Allah mudahkan kita, terutama dengan ilmu yang kita pelajari, untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ibu-ibu, keutamaan menuntut ilmu itu sangat besar. Sudah sering kita mendengar keutamaan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Tetapi itu hanya bagi yang mengamalkan ilmu. Hanya bagi yang mengamalkan ilmu. Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka justru akan menjadi bumerang baginya. Al-Quran, kata Rasulullah, hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu atau menjadi musuh bagimu. Jika kita mengamalkan, akan menjadi penolong bagi kita. Jika tidak, maka menjadi masalah bagi kita. Tetapi kita bersyukur yang telah kepada Allah yang telah memberikan taufik, menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini khusus untuk kaum muslimah, dan tidak mengapa untuk bapak-bapak agar bisa mengajarkan kepada putri-putri mereka, kepada istri-istri mereka, ya, dengan tema bidadari tak bersayap. Ini bukan berarti ada bidadari yang bersayap. Ini hanya judulnya, bidadari tak bersayap. Ya. Dan yang saya maksud dengan bidadari tersebut adalah wanita solehah atau istri solehah kalau jika dia sudah menikah. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini sudah menikah apa belum ini? Sudah semua ya? Berarti istri solehah. Kalau ada yang belum nikah, wanita soleh. Ya. Tidak ada perhiasan yang lebih indah
yang lebih dicari oleh kaum lelaki daripada istri yang salehah. Seandainya harus memilih antara harta triliunan dengan satu orang istri solehah, maka yang akan dipilih yang mana ibu-ibu? Yang dipilih yang mana ibu-ibu? Uang yang banyak atau seorang wanita solehah? Dua-duanya nggak bisa. Ini harus milih. Ya udah, saya tanya sama bapak-bapak. Jawab dengan jujur, Pak. Bapak pilih harta banyak atau istri yang solehah? Istri yang solehah. Masya Allah. Sepakat ya. Kaum bapak-bapak sepakat. Dan sepaket, Pak. Ya. Sepakat bahwa istri soleh lebih kita butuhkan, lebih berharga, lebih dicari daripada harta. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Intinya dunia ini perhiasan. Ya, kita mencari apapun dari dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Betapa beruntungnya seorang lelaki yang mendapatkan anugerah istri salihah atau putri yang salihah. Luar biasa sekali. Saya ikut bapak-bapak. Sama. Lebih baik satu istri wanita salihah daripada dunia dan seisinya. Karena Rasulullah sudah mengabarkan demikian. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu lebih kita cari daripada harta benda. Akan tetapi ya, sebagian orang terkadang lebih melihat kepada kecantikan, terkadang lebih melihat kepada fisik yang bagus, terkadang lebih melihat kepada keturunan, darah biru atau ungu. Ya. Padahal kata Rasulullah, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah seorang istri itu karena agamanya, engkau akan beruntung. Pilihlah seorang wanita karena agamanya, karena dia solehah, engkau akan beruntung. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, min sa'adati ibni Adam thalathah, wa min shiqwati ibni Adam thalathah. Min sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihah, wal maskanus salih, wal markabus salih. Wa min shiqwati ibni Adam al-mar'atus su' wal maskanus su' wal markabus su'. Ada 3 hal yang membahagiakan dan juga ada 3 hal yang menyengsarakan. Ini bapak-bapak bahagia apa sengsara sekarang? Alhamdulillah. Bahagia apa? Berarti sudah dapat ini. Ya. Berarti sudah dapat ya. Bagi yang bahagia. Ada 3 hal yang membahagiakan, ada 3 hal yang menyengsarakan. Apa 3 hal yang membahagiakan manusia?
Kata Rasulullah, yang pertama sebelum yang lain, al-mar'atus salihah. Seorang istri yang salihah. Bahagia banget dapat istri yang salihah. Tidak terbayangkan besarnya kebahagiaan mendapatkan istri salihah kecuali yang mendapatkan atau yang merasakan. Nanti kita akan sebutkan sifat karakter istri yang salihah. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang nyaman, dan tidak dilihat dari besar kecilnya, dari tingkat dan tidaknya, dari milik sendiri atau menyewa, tidak, tapi benar-benar tempat tinggal yang memang nyaman untuk ditempati. Walaupun sederhana, tetapi kita nyaman dan betah tinggal di rumah. Rumahnya bersih, rumahnya rapi, rumahnya harum, ya, terdapat tempat untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Quran, mempelajari ilmu agama, ya, jauh daripada kemungkaran, jauh daripada kemungkaran rumahnya. Sebagian rumah, naudzubillah, Pak, masuk ke dalam rumah itu sudah pengap, bau sudah tidak karuan, seperti kapal pecah. Banyak yang berterbangan, benda-benda berserakan tidak pada tempatnya, debu-debu dan kotoran tidak dibersihkan, ya, tidak ada kenyamanan di dalamnya. Maka perlu diperhatikan rumah kita itu, rawat dan jaga rumah kita itu. Walaupun kecil, sederhana, atau bukan, atau belum milik kita karena kita masih ngontrak, tapi kalau ditata yang rapi menjadi tempat tinggal yang nyaman, dan itu termasuk kebahagiaan. Dan bagi para suami hendaknya kerja keras, berjuang, ya, untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi istri dan anak-anak. Yang ketiga adalah kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman. Tidak harus mahal, tapi nyaman. Ya, tidak sering mogok. Jangan sampai bukan kita yang dibawa oleh kendaraan, Pak. Kita yang bawa kendaraan. Ya, bukan naik kendaraan yang ada kita dorong kendaraan. Dirawat juga kendaraannya. Ya, jangan lupa jika itu berupa hewan dikasih makan, dipelihara dengan baik, kebersihannya, ya, seperti kuda dan lainnya. Jika motor atau mobil juga dipelihara, diservis rutin dan lain sebagainya agar nyaman. Nah, tetapi kembali ke yang pertama, apa kata Rasulullah? Al-mar'atu as-salihah. Itu yang paling nyaman, Pak. Yang membuat kita ingin selalu dekat, ingin terus nempel kayak perangko katanya. Istri yang soleh. Dan ada 3 hal yang menyengsarakan. Sengsara kalau kita punya. Yang pertama, istri yang tidak soleha. Bahaya banget. Sebagian lelaki mengira menikah itu bahagia. Sesungguhnya tergantung. Jika dia dapat istri yang soleha, bahagia. Tapi jika tidak, kata Rasulullah apa? Sengsara.
Kenapa setelah nikah kalau saya tambah sengsara? Pulang kerja nggak dibukain pintu sebelum setoran. Keluarkan dompet, coba sini saya cek. Wah, kurang segini nih, nggak boleh masuk, tidur di teras. Masya Allah, naudzubillah. Tidak ada sambutan, senyuman tidak ada. Tidak ada makanan yang disediakan. Ya, yang ada kerjaan sudah menunggu. Tidak ada pelayanan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Yang ada hanya huru-hara dan gak pernah damai. Setiap hari berseteru, setiap hari bertengkar. Ya, tidak ada kedamaian. Sengsara apa punya istri yang gak soleha. Jangan salahkan siapa-siapa dulu ya Pak. Fa in wajada khairan falyahmadillah wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau kita dapat kebaikan, puji Allah. Tapi kalau mendapatkan selain daripada itu, jangan suka nyalahin siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri. Ini dapat istri yang begini dari mana? Mungkin dulu waktu mencarinya hanya melihat fisik, nggak ngelihat agamanya. Mungkin kita juga belum menjadi suami yang baik, yang soleh, yang bisa mendidik istrinya. Mungkin kita bermaksiat di luar sehingga nampak pada istri pengaruh daripada maksiat tersebut dan lain sebagainya. Ya, muhasabah, introspeksi kalau dapat istri yang tidak soleha. Dan ini bukan pembenaran bagi seorang istri. Nah, dengerin tuh kata Ustaz tuh. Saya nggak soleha karena kamu. Tidak. Tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk menjadi tidak soleha. Tidak ada alasan. Walaupun suami Fir'aun sekalipun, tidak ada alasan. Suami saya Fir'aun, wajar saya nggak soleha. Nggak ada. Paham ibu-ibu? Suami ibu Fir'aun bukan? Alhamdulillah bukan. Asia, istri Fir'aun, menjadi seorang wanita yang soleha walaupun suaminya Fir'aun. Dan termasuk wanita yang dipuji, yang sempurna akalnya walaupun suami Fir'aun. Ini suami enggak sejahat Fir'aun, kita udah jadi reog gitu. Jangan suka menyalahkan suami, jangan suka menyalahkan orang lain. Enggak soleha itu karena diri kita sendiri. Tapi kan ketika gadis saya soleha Ustaz. Ketika gadis soleha. Sejak nikah sama si fulan ini saya jadi gak soleha. Itu berarti ya tidak lulus ujian. Untuk menjadi soleha ya, untuk jadi orang beriman lah, Allah pasti diuji, Allah pasti menguji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Orang beriman dengan ujian tetap teguh dengan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tidak jujur dengan keimanannya, orang-orang munafik akan nampak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terbongkar hakikatnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang beriman, wanita yang solehah, diuji dengan apapun dia tetap solehah, tetap tegar di atas sunnah, tetap tegar di atas kebenaran, tetap tegar di atas keimanan, tetap menjadi seorang yang solehah walaupun diuji dengan suaminya. Menyengsarakan istri yang tidak solehah itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang menyengsarakan adalah tempat tinggal yang buruk.
Ya, nggak nyaman mau istirahat, nggak nyaman mau ibadah. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu. Harus dipaksakan menjadikan rumah itu nyaman. Sebagian orang mengatakan salah satu caranya undang tamu. Undang tamu. Insya Allah kalau ada tamu, rumah kita sedikit lumayan bersih gitu. Kalau nggak disebut bersih, lumayan bersih gitu. Itu saking parahnya itu rumah. Ketika ada tamu pun nggak bersih, agak doang. Kalau nggak ada tamu lebih kacau lagi. Dan sebagian orang ketika ingin main, maaf ya jangan hari ini, lagi berantakan rumahnya. Besok ditanya boleh main, hari ini masih berantakan rumahnya. Minggu depan boleh main, belum sempat beres-beres karena memang rumahnya tidak pernah diberesin. Anak-anak yang tumbuh dari rumah yang berantakan akan terbiasa berantakan. Dan orang yang tadinya nggak suka berantakan, kotor, akhirnya pun terbiasa. Sehingga menjadi keluarga yang kotor dan berantakan. Maka bersihkan, rapikan, jadikan rumah itu nyaman. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang tidak menyenangkan ini juga menyengsarakan. Bukannya membantu, malah merepotkan. Anggaran banyak keluar untuk mengurusi kendaraan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, maka istri solehah adalah idaman ya setiap pria. Dan wanita solehah idaman setiap orang, idaman orang tuanya, idaman teman-temannya, idaman keluarganya. Bagaimanakah sifat wanita solehah? Yang pertama, Pak, Ibu, wanita solehah itu senantiasa menyenangkan saat dipandang. Ketika suaminya melihat istrinya yang solehah, itu bahagia rasanya, senang melihat. Kemudian yang kedua, selalu taat dan penurut. Selalu nanti dijabarkan. Tidak pernah membangkang. Selalu taat kepada suaminya. Kalau belum menikah, taat kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan. Jauh dari sifat-sifat tercela seperti genit atau centil kepada selain suaminya, karena dia menjaga dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u?" Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki? Harta yang paling berharga bagi seorang lelaki. Kata Rasulullah, al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Itu harta yang paling berharga, Pak, bukan mobil, bukan rumah. Istri yang salihah. Bagaimana? Idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu.
Wanita solehah adalah yang apabila dipandang akan menyenangkannya, apabila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri ini akan menjaga dirinya. 3 sifat disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang istri yang soleh. Sifat yang pertama, ya, enak dipandang, membahagiakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah, ayyun nisa'i khair. Rasulullah ditanya, wanita seperti apa yang paling baik? Qal allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang paling baik, wanita yang solehah adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, bukan suami orang lain. Halo ibu-ibu, paling menyenangkan dilihat oleh suami siapa? Suami siapa? Suaminya sendiri, bukan oleh suami tetangga, bukan oleh suami orang. Mentaati suami jika diperintah, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya yang membuat suami pun benci kepadanya. Luar biasa itu. Enak dipandang. Dan enak dipandang itu ada sebab. Kenapa seorang wanita bisa enak dilihat? Kenapa? Imam As-Sindi rahimahullah mengatakan, wanita tersebut berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin. Lahir dan batin. Secara fisik enak dilihat, secara batin juga enak. Berarti secara fisik wanita tersebut adalah wanita yang pandai menjaga dirinya, yang rajin mandi. Ada nggak ini ibu-ibu yang belum mandi ini? Ya, sebagian wanita punya penyakit malas mandi. Membersihkan dirinya, membersihkan komedonya, merawat wajah supaya tidak banyak jerawatnya, merawat rambut supaya tidak rontok, merawat tubuh supaya tidak melebihi ambang batas dari berat badannya. Rajin menggosok giginya, ya, menyisir rambutnya, membersihkan pakaiannya, menggosoknya, merapikan. Secara lahir, secara fisiknya memang enak dilihat. Atau dengan kata yang singkat, berdandan di depan suaminya. Sebagian mama rajin dandan kalau ke kondangan. Giliran di depan suami, Allah musta'an. Rambut acak-acakan gak karuan. Baju, ya, robek-robek. Tidak dicuci berhari-hari. Bukan istri saya, tenang. Wah Ustadz pengalaman nih. Tidak Bu, saya kan suka mendengar curhatan bapak-bapak gitu ya.
Dan para bapak harus berani mengajari istrinya. Kalau berpenampilan di depan suami, kalau suami lagi di rumah tuh jangan begitu gitu. Yang cantik. Dandan yang disukai oleh suami. Jangan dandan juga ala ala apa namanya itu? Sangat tebal 1 senti bedaknya, merah gincu bibirnya, yang bikin suami lari dan ketakutan. Ya. Bukan begitu juga. Tapi dandan yang benar-benar menarik bagi suaminya. Ingat Bu, istri solehah enak dipandang. Ibu tanya sama suaminya, saya enak gak dilihat? Jangan bikin suami jawab kepaksa. Kalau jawab nggak enak, saya nanti dimarahin. Bagus gak dandan seperti ini? Tanya baik-baik. Baju ini suka nggak? Ya, suami suka kalau istrinya pakai baju warna apa, model seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Suami tahu, tanya istri suaminya. Suami suka istrinya itu berdandan seperti apa, rambutnya diikat apa tidak, dikuncir atau bagaimana, suka pakai maskara atau enggak, suka pakai eyeliner, saya nggak hafal namanya, suka lipstik yang warna tebal atau tipis, ya, suka pakai softline apa enggak. Ditanya suaminya, Ibu. Yang penting suami menyediakan menyediakan fasilitasnya. Minta istri punya lipstik yang adem tapi nggak ngasih uang buat lipstik. Akhirnya pakai apa, Pak? Pakai kunyit. Ya. Harus nerima kalau istri pakai kunyit lipstiknya. Kan Bapak nggak ngasih uang. Jadi penampilan harus diperhatikan ibu-ibu. Jadilah ibu yang cantik di depan suaminya, ingat, bukan di depan tetangga, apalagi di depan Pak Ustadz. Ini kita alhamdulillah pakai hijab nih, alhamdulillah nih. Kalau nggak pakai hijab kadang-kadang, masya Allah itu godaan bagi para ustadz. Iya. Gimana suami di rumah nggak cemburu? Ini istri kalau mau ketemu, kalau mau kajian rapi amat, cantik amat. Wah, yang menikmatinya Pak Ustadznya ini. Waduh. Jangan Bu ya. Jangan. Cantik itu untuk suami di rumah, bukan untuk orang lain. Bukan untuk bapak tukang sayur. Ini istri dandan lama banget sih. Kenapa? Mau beli kangkung di tukang sayur. Kangkung 2 ikat setengah jam. Allah musta'an. Ya jangan. Jadi istri harus dandan rapi di depan suaminya. Ibu-ibu, selain fisiknya, kata Imam As-Sindi tadi apa? Akhlaknya, batinnya juga baik. Dan ini lebih penting. Jangan sampai seorang wanita menghabiskan berjam-jam untuk dandan, tetapi akhlak tidak diperhatikan. Kecantikan akhlak, kecantikan dari dalam kata orang itu lebih dibutuhkan daripada kecantikan luar. Tutur kata yang baik dan lemah lembut, yang sopan santun, seperti seorang budak kepada tuannya. Untuk apa wajah cantik tapi bicaranya seperti majikan kepada pembantunya? Cacian, makian, hinaan, cercaan dilontarkan kepada suaminya. Apakah suami butuh wajah yang cantik kalau lisannya seperti itu? Maka seorang wanita harus mempercantik dirinya, mempercantik akhlaknya, perilakunya, sikapnya. Ketika suami datang, Bu, ibu sudah siap.
15 menit sebelum itu ibu udah dandan. Ibu udah hafal suami pulang jam sekian. Maka ibu segera mandi, ibu segera dandan, ibu segera bersih. Berpenampilan sebagai seorang bidadari atau putri. Suami datang disambut dengan gembira, dengan bibir yang tersenyum, dengan pelukan hangat, dan seterusnya. Tidak saya lanjutkan. Dibukakan jasnya atau jaketnya, dibukakan sepatunya, ya, disuruh duduk di tempat yang nyaman. Kalau di bawah ada tikarnya atau karpetnya, kalau di kursi yang empuk yang disediakan memang ada. Terus kemudian ibu pijit-pijit, ibu bawakan makanan, ibu bawakan minuman. Jangan lupa kobokan, supaya suami nggak harus ke belakang. Ya, suami sudah duduk enak, mau makan, wah belum cuci tangan. Tenang, sudah ada kobokan yang disediakan sama istri. Jangan kalah sama pegawai di rumah makan. Ya. Sambil ditawari mau makan, mau minum. Jangan suami datang cemberut. Jangan suami datang megang sapu seperti mau mukul. Jangan suami datang, belum datang sudah disuruh mampir beli lauk. Bi, di mana Bi? Ayah beri sampai mana ya? Tolong ya mampir di pecel lele ya. Ya Allah. Suaminya sudah lapar pulang kerja, harus ngantri di tempat yang ramai karena viral. Ya. Pelayanan atau sikap yang baik dari seorang istri itu lebih membahagiakan ketika dilihat daripada parasnya, daripada fisiknya. Tapi bukan berarti nggak penting fisik ya ibu-ibu. Kalau gitu saya ingin jadi soleha aja tanpa fisik, enggak. Termasuk soleha menjaga fisik. Ya. Berusaha mengikuti yang disenangi oleh suami. Kalau suami suka istri yang gemuk, ya udah gemuk, nggak apa-apa. Kalau suami lebih suka yang ramping, ya berusaha untuk ramping. Makan diatur, jangan kebanyakan makan, ya sampai akhirnya obesitas, malas bergerak, banyak penyakit. Kata Rasulullah apa? Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap aja, yang penting bisa tegak menegakkan tulang punggungnya. Kalau enggak, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, sehingga badan bisa terjaga ideal. Atau jangan nggak pernah makan sampai akhirnya tinggal tulang dibungkus kulit. Ya, maka jaga fisik dengan sebaik-baiknya. Tidur yang cukup supaya segar, supaya sehat. Jangan dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Kenapa? Sering begadang. Begadang untuk ngurus anak bayi wajar, tapi sebagian wanita atau sebagian istri wajar begadang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Begadang untuk apa? Buka medsos, main HP begadang. Semua postingan orang dilihat, semua grup dibaca, TikTok di scroll sampai lama,
Facebook dibuka, Instagram dibuka, semua hidupnya dengan medsos. Bahkan ada yang lebih parah lagi, begadang untuk nonton film yang merusak, yang bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang. Maka ini lebih parah lagi. Maka jaga fisik dengan sebaik-baiknya dan jaga akhlak. Inilah yang disebut enak dipandang. Fisiknya bagus, rapi, cantik, menawan, bak bidadari, ya, turun dari ranjang. Kemudian akhlaknya juga cantik dan menawan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, disebut kecantikan di sini karena cantik itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami sehingga tidak melirik pada wanita lain. Itu pun akan menyempurnakan rasa cinta suami istri. Oleh karena itu dituntut adanya nazar, melihat, memandang calon pasangan sebelum nikah. Ini menunjukkan bahwa fisik itu sangat penting. Dan jangan khawatir, fisik atau kecantikan itu kebanyakan relatif. Cantik itu kebanyakan relatif. Jika orang-orang mengatakan kita ini nggak cantik, yakinlah di ujung dunia sana ada yang bilang kita cantik. Calon suami kita. Ya, jadi kita jangan terpengaruh dengan omongan satu orang. Wah, ini nggak cantik. Itu menurut dia, menurut orang lain ini cantik. Dan mereka yang sudah menikah itu bukti yang paling nyata kalau dia cantik menurut suaminya. Ya, maka perlu menghiasi agar kecantikannya terjaga dan baik di depan suaminya. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri dan anak kami penyejuk mata. Artinya enak dipandang. Kalau bertemu mereka, kalau melihat mereka, tentram jiwa ini. Dan itu menjadikan kita ingin cepat pulang. Ya, para suami selalu merindukan istrinya. Tapi kalau istri tidak solehah, melihatnya saja untuk udah berat. Dia ada di depannya, kita ingin melihat ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Ingin membuang muka karena melihatnya ya tidak membahagiakan. Entah karena fisiknya yang tidak dia jaga atau karena akhlaknya yang begitu buruk kepada suami. Tidak merasa betah dan nyaman ketika bertemu atau melihat pasangan kita. Dan kita berdoa agar istri dan anak kita itu enak dilihat. Melihat mereka itu menyenangkan dan membahagiakan. Kemudian ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini yang pertama tadi, enak dipandang. Apakah sudah dipahami ibu-ibu? Ya, berdandan, merawat diri di depan suami. Yang belum nikah bagaimana? Berlatih. Ya, berlatih bukan untuk dipamerkan ke orang lain, bukan, tapi untuk dirinya, untuk saudarinya yang ada di rumah, ya keluarganya. Berlatih bagaimana memperpantas diri, mempercantik diri enak untuk dilihat, bukan untuk orang lain, ya, bukan untuk ajnabi. Kemudian selain fisik tadi harus diiringi dengan akhlak, perilaku, ucapannya, ya, tingkah lakunya harus baik juga sehingga enak untuk dipandang.
Yang kedua adalah tadi mentaati suami. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang atau wanita yang mentaati suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa aqa'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina dan yang menjurus kepada zina, ya, tidak suka berbicara dengan laki-laki dengan penuh kecantilan dan kegenitan, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya, tidak berasik ria dengan suami yang bukan suaminya, lelaki yang bukan suaminya. Kemudian dia benar-benar taat kepada suaminya. Selain dia rajin ibadah, wanita ini taat pada suaminya, maka akan dikatakan pada wanita tersebut, silahkan masuk surga. Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Diperintahkan untuk masuk surga. Ahli surga berarti wanita soleh adalah ahli surga. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan secara online, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Oleh sebab itu maka wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Tidak disebut wanita soleh sampai dia taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya. Ya, kata Rasulullah, kalau aku perintahkan manusia untuk bersujud kepada yang lain, kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha. Pasti akan aku perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud ke suaminya. Kalau boleh ini. Tapi enggak boleh. Ini saking besarnya kewajiban taat kepada suami. Ibu-ibu, walaupun berat, walaupun suaminya membuat ibu kesal, ibu harus tetap jadi wanita solehah yang taat, yang nurut kepada suami. Tapi ingat ibu, ketaatan kepada suami adalah ketika perintahnya itu tidak melanggar syariat. Ketaatan kepada suami itu dibatasi ketika perintah suaminya tidak mengandung maksiat, tidak melanggar syariat. Adapun jika suami memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ibu taati. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, kepada suami, kepada orang tua, kepada raja, kepada pimpinan, kepada siapapun tidak boleh kita mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tertinggi hanya pada Allah. Maka siapapun yang memerintahkan kita, termasuk suami, tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat Allah. Misalnya suami meminta ibu membeli racun untuk membunuh dirinya sendiri.
tolong beli racun sekotak. Padahal jelas di kotaknya itu diplang juga gede, membunuhmu. Wah, saya tidak mau membunuh suami. Ini bertentangan dengan perintah Allah. Larangan memudorotkan, larangan membunuh. Dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang baik-baik dan Allah haramkan yang buruk. Dan yang diminta suami tadi termasuk yang buruk. Bisa membunuh, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gangguan ya, kehamilan janin dan lain sebagainya. Maka ibu jangan taat. Sebagai istri solehah, ibu minta maaf. Mohon maaf suamiku, silahkan perintahkan apa aja. Perintahkan pijet, perintahkan masakin, perintahkan beli sayuran, beli buah, beli apa silahkan. Tapi tolong jangan beli itu. Karena itu maksiat dan saya tidak boleh mentaati dalam kemaksiatan. Atau suami meminta berhubungan ketika sedang haid. Ya. Atau meminta dari bukan tempatnya. Maka tidak boleh ditaati. Atau suami meminta untuk lepas hijab, tidak boleh ditaati. Ketaatan kepada suami hanya pada perintah-perintah yang tidak bertentangan syariat. Suami nyuruh mijetin, bertentangan sama syariat atau enggak? Mijet bertentangan sama syariat atau enggak? Tidak kan? Maka istri solehah diminta mijet, mau enggak? Jangan bilang cari aja tukang pijit. Saya bukan tukang pijit, aduh tangan saya terlalu halus untuk memijat. Seorang istri solehah disuruh mijet ya mijet semampunya gitu kan. Ini bisanya seperti ini, walaupun kurang enak ya mohon maaf gitu kan. Mohon maaf ya kalau rasanya kurang enak, saya memang tidak terbiasa memijat. Tapi kita tetap melaksanakan. Suami meminta istri untuk memasak air karena pemanasnya sedang rusak misalnya. Jangan istri bilang, udah panasin aja sendiri. Tapi dengan bahagia, dengan sigap, ya, kita mengikuti apa yang diminta oleh suami. Nurut, taat, kecuali pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat maka tidak taat. Tapi yang lain taat. Suami nyuruh ngaji, ngaji. Suami nyuruh berbakti pada orang tua suami, berbakti pada orang tua suami. Suami nyuruh untuk bersedekah, bersedekah. Dan perintah-perintah lainnya istri harus menurut. Jangan sekali-kali jadi istri durhaka yang suka membangkang kepada suaminya. Diminta ini nggak mau, diperintahkan ini nggak nurut. Termasuk wanita-wanita karir, jika suami meminta untuk tidak lagi bekerja, maka harus siap meninggalkan pekerjaannya. Taat kepada suami. Apakah boleh suami istri berdiskusi? Boleh ibu. Jika suami memerintahkan sesuatu yang ibu kurang setuju, boleh ibu berdiskusi dengan cara yang baik. Ibu bekerja disuruh berhenti misalnya. Suamiku, boleh diskusi enggak? Insya Allah saya akan selalu menurut dan taat. Tapi boleh nggak diskusi? Pekerjaan saya ini alhamdulillah tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur dengan laki-laki. Semuanya wanita dan berkaitan dengan
kosmetik misalnya. Lumayan saya bisa dandan terus. Kalau kerja di tempat kosmetik kan banyak bonus yang diberikan perusahaan berupa alat buat dandan, jadi lebih cantik di depan suami. Nggak ada ikhtilat, nggak ada maksiat di situ. Terus tidak mengganggu pekerjaan rumah karena kerjanya cuma 2 jam doang. Misalnya pagi tetap masak, tetap nyuci, tetap nyapu, tetap melayani suami. Anak-anak keurus semuanya. Tidak ada pekerjaan rumah yang terlantar. Bagaimana? Masih diizinkan nggak suamiku? Boleh wanita mengajak diskusi. Ya. Nah, setelah diskusi dengan suami, tetap keputusan ada di tangan suami apa istri, Ibu? Suami apa istri? Ada yang ngejawab aku. Siapa pemimpin rumah tangga? Suami. Ya, suami. Maka keputusan ada di tangan suami. Ternyata suami ada pertimbangan lain. Suami itu gak mau istrinya itu kelelahan. Suaminya sangat cinta dan sayang sama istrinya. Nafkah dari suami udah cukup kok. Tidak ingin lelah. Ya cukup di rumah aja. Bisa diganti buat ngaji 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 di Al-Azhar Sumarekon misalnya. Ya daripada kerja udah diganti yang lain aja. Maka setelah dia dialog, diskusi, keputusan di tangan suami. Istriku terima kasih atas pendapatnya, atas masukannya. Mohon maaf sepertinya keputusannya tetap mengarah pada sebaiknya berhenti kerja. Kalau sudah diskusi, sudah diputuskan, maka istri menerima keputusan suami. Baiklah kalau begitu, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan taat. Seperti itu, Ibu. Dialog diperbolehkan, diskusi diperbolehkan. Ya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, yang halus. Gak boleh istri itu langsung marah-marah. Ya, istri dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah, ngomel-ngomel. Kemudian suami udah menentukan pilihan, ya udah terserah. Dengan muka yang muram, masam, dan marah kepada suaminya, tidak terima diatur oleh suaminya, itu tidak diperbolehkan. Suami ngajak makan bareng misalnya. Istriku, ayo buka bersama. Alhamdulillah sama si itu. Di mana? Di masjid yuk. Kirain di rumah makan. Ya itu ada kajian. Istri jangan langsung marah-marah. Saya gak usah ikut deh. Males. Gak mau modal banget sih ngajak istri. Padahal suaminya itu ngajak di masjid bukan berarti mau minta. Kita mampir dulu, drive thru, mau mesen apa. Kita buka bersama dengan uang kita sendiri, terus kita beli tambahan buat teman kanan kiri. Bukan gak mau modal. Jangan langsung marah, jangan langsung bilang gak mau dan segala macam. Di jalan berantem, ya udah kita pulang aja deh. Ngapain kita buka bersama di luar kalau ujung-ujungnya buka bersama di masjid? Minta balik. Jangan seperti itu, Ibu. Coba Ibu berikan masukan. Suamiku yang cakep. Nah, dipuji itu suami itu ya. Siapa lagi kalau bukan istrinya yang muji Ibu? Ibu mau suami Ibu dibilang cakep sama istri orang? Ibu harus inisiatif muji suami. Suamiku yang ganteng. Boleh nggak ngasih masukan? Gimana kalau kita buka bersamanya di restoran yang murah aja, kajiannya kita nonton di YouTube bareng-bareng, atau kita gunakan ngobrol aja mungkin tentang anak, tentang bagaimana rencana ke depan. Kan kajian tadi pagi udah. Gimana?
Sambil senyum, sambil menyerahkan urusan kepada suami. Bukan ngedikte, bukan marahin, bukan menekan, bukan maksa, bukan apa ya? Menunjukkan seakan-akan harus gitu. Ibu beri masukan. Bagaimana kalau di sini aja enak, ada pemandangan danaunya, kita bisa ngobrol, bernostalgia berdua. Suaminya suruh mikir. Suami berubah pikiran, alhamdulillah. Suami tetap pada pemikirannya, kita bersabar. Ibu harus sabar. Ibu sudah ngasih masukan, tapi suami tetap kekeh dengan pendapatnya dan gak maksiat, ngajak juga ke pengajian gitu, gak maksiat. Maka ibu harus sabar. Ya sudah deh, saya udah ngasih masukan. Ya, jangan bilang, yaudah deh terserah, gak usah ngomong ya sampai pulang. Jangan begitu. Ya, jangan seperti itu. Oh ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Dengan senang hati nerima keputusan suami, nurut ibu sama suami. Ya, bermusyawarah tuh bagus, berdiskusi, musyawarah. Tapi siapa pemegang ketok palunya, siapa? Kepala rumah tangganya siapa? Suami atau istri? Suami. Serahkan kepada suami. Inilah suami, lelaki yang kita pilih untuk jadi suami kita gitu. Jadi harus tahu. Ya bukan berarti nggak boleh musyawarah, nggak boleh diskusi, nggak boleh ngasih masukan, bukan. Tetap boleh. Suami ingin beli rumah misalnya. Di mana beli rumahnya? Di Jonggol. Si istri pengen beli rumahnya di Bekasi. Boleh nggak ngasih masukan ke suami? Boleh. Suamiku tempat kerjanya kan lebih dekat ke Bekasi ya. Takutnya nanti terlambat loh kalau kerja. Di sini lebih mudah transportasinya di sana. Bagaimana? Bagus nggak? Udah dicek belum transportasinya? Ngasih masukan itu nggak apa-apa, bagus itu istri yang baik. Tapi dengan cara lemah lembut, dengan cara sopan, bukan seperti nenek lampir yang sedang ya marah ke musuhnya. Marah-marah, banting piring, kenapa sih beli rumah di sana? Kenapa gitu macam gitu. Jadi harus ngasih masukan tuh ya dengan cerdas ibu, dengan baik ke suami. Suami juga kalau istri ngasih masukan yang baik, insya Allah lebih mudah diterima daripada istri marah-marah. Dan ingat, suami harus diberikan otoritas. Kalau suami nggak diberikan otoritas, bisa-bisa suami beli rumah tanpa izin ibu, karena malas berantem. Ya tiba-tiba suami ngasih tahu, istriku, kita sudah beli rumah, ini surat-suratnya. Kaget istri. Lebih baik berantem di akhir daripada berantem dari awal dan akhir. Ya kalau istrinya yang suka berantem, yang suka nggak bisa memberi masukan ke suami, selalu sukanya marah-marah. Istriku nih ada penawaran rumah di sana, langsung marah-marah, belum apa-apa sudah marah-marah. Ya maka suami akan takut untuk mengajak diskusi, bermusyawarah. Apalagi kalau istri sudah merebut otoritas. Setiap kali berdiskusi pasti keputusan harus terserah istri. Maka ini berbahaya seperti itu. Istri itu penasehat, pemberi masukan, teman untuk bermusyawarah, pemegang keputusan tetap di suami. Suamiku, ini saran saya, tetapi silahkan, bagaimana engkau melihat mana yang terbaik bagi keluarga. Seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu harus pandai-pandai menasehati, bermusyawarah dengan suami dengan sopan, dengan lemah lembut. Kalau sudah diputuskan, ibu harus taat. Kemudian ibu perlu kita ketahui terkait dengan menjaga kehormatan, bahwa di antara menjaga kehormatan adalah dengan berhijab. Ya, dengan berhijab penutup aurat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, ibu-ibu semuanya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai seorang muslimah, karena mereka itu sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang nakal, ya, oleh orang-orang yang jahat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, wanita solehah selalu menutup aurat, karena ini perintah Allah. Surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah. Ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, mereka segera merobek kain panjang atau baju mantel mereka untuk kemudian menggunakannya sebagai khimar penutup tubuh bagian atas mereka. Mereka nggak pusing modelnya seperti apa, cantik apa enggak saya, tidak. Perintah menutup aurat, ya udah apapun kain langsung dipakai buat menutup aurat. Dan menutup aurat nggak harus mahal. Menutup aurat tidak harus mahal. Jangan ibu termakan gengsi. Teman-teman belinya yang mahal-mahal, yang 3,5 juta, yang 5 juta, satu setel 5 juta, satu setel 3 juta. Sedangkan suami saya gaji sebulan aja nggak nyampe 5 juta. Hijrah kok mahal ya? Bu, bukan hijrah yang mahal, ibunya terlalu gengsi. Ada kok yang murah-murah, betul apa tidak? Jilbab sama pakaian satu setel ada kok yang di bawah 200.000, ada nggak? Ada. Sesuai dengan budget aja, sesuai dengan kemampuan aja gitu. Ibu mampunya jilbab 100 ribuan, ya udah beli yang 100 ribuan. Ibu belinya yang 200 ribuan, silahkan beli yang 200 ribuan. Ibu beli yang 500-an, mampunya segitu, ya udah 500-an. Jangan memaksakan diri ingin ikut-ikutan. Kebiasaan wanita-wanita fasik yang bermewah-mewahan dan memamerkan kekayaan mereka. Ini hijab syar'i, nggak usah bermewah-mewahan. Nggak usah menunjukkan saya orang kaya dengan jilbabnya aja, jilbab yang harga mahal, nggak usah. Bahkan sebagian pakaian mereknya aja yang kelihatan dari depan. Wow, ini merek mahal nih. Merek itu dulu tersembunyi, betul apa tidak? Ini pakaian syar'i, ya Allah. Ya. Sebagian orang yang lemah imannya akhirnya ingin menampakkan, ini saya juga bisa beli pakaian ini, pakaian mahal. Kelihatan kan mereknya? Tidak perlu mahal, Ibu. Yang penting menutup aurat sesuai dengan kemampuan aja. Tapi boleh nggak beli yang mahal? Boleh, bagi yang punya, bagi yang mampu. Tapi saran aja Bu ya, daripada ibu beli jilbab yang harga 3 jutaan, mendingan ibu beli harga di bawah itu, sisanya ibu infakkan kepada muslimah yang jilbabnya mungkin sudah robek-robek. Yang jilbabnya mungkin seminggu nggak ganti karena memang terbatas. Banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan, ibu-ibu. Jangan kita bermewah-mewahan, melupakan saudari-saudari kita. Jangankan jilbab, ya, pakaian saja mereka susah, makan aja susah. Jadi ketika kita mau beli yang mahal, ingat saudara kita yang susah nih. Budgetnya beli pakaian 5 juta, saya kurangi. Jadi 2 juta aja, 3 juta saya infakkan fisabilillah.
Beli pakaian untuk saudara yang lain, beri mereka pakaian sehingga mereka lebih layak pakaiannya, lebih menutup aurat. Lebih baik diinfakkan daripada kita bermewah-mewahan. Dan hindari gengsi-gengsian. Hindari kumpul-kumpul dengan emak-emak yang bergaya sosialita. Geng-gengan. Ya. Kalau kumpul di mana? Kalau kumpul di kafe, kumpul di restoran, kumpul di mana yang menghabiskan biaya yang banyak. Padahal kalau memang ada keperluan bisa di rumah fulanah sambil berkunjung, lihat kondisinya. Walaupun jamuannya cuma tempe goreng, itulah kenyataannya. Itu lebih baik daripada kita ya kalau kumpul-kumpul di tempat yang mewah, tempat yang mahal, habisin duit banyak, ya. Maka mereka-mereka yang hijrah ini harus mengikuti jalannya orang-orang istiqomah. Jangan orang istiqomah berubah ngikutin gaya-gaya orang yang baru hijrah. Oh, saya dulu waktu jahiliyah begini, biasa nongkrong di kafe. Sekarang orang-orang yang ngaji diajak ke kafe semua. Jangan sampai kita mengikuti gaya orang yang baru hijrah. Ya, gaya-gaya orang yang punya uang. Kadang-kadang yang ikutan itu juga nggak punya uang, tapi maksa-maksain. Ya, jadi ibu-ibu, ini penting sekali untuk menjaga auratnya, menutup auratnya dengan hijab yang syar'i dan nggak harus mahal. Kemudian yang keempat, menundukkan pandangan. Ini waktunya sudah semakin sedikit, saya singkat ya. Menundukkan pandangan. Ibu-ibu, bukan cuma laki-laki yang harus menundukkan pandangan. Para wanita pun sama. Coba ibu buka surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna absarihinna. Yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga dan menundukkan pandangannya. Yang boleh dia pandang hanya suaminya. Ya, suami apa adanya itu yang boleh dipandang. Adapun suami orang, entah dia tetangga, entah dia ustadz, entah dia itu abang tukang sayur, pegawai dan lain sebagainya, siapapun nggak boleh dipandang. Tundukkan pandangan. Boleh melihat, boleh seperlunya. Ya, kita bermuamalah jual beli, Pak ini Pak silakan kembaliannya, tolong kembaliannya. Melihat seperlunya sudah, bukan memandang, wah tampannya petugas ini. Tampannya Pak Ustadz ini. Tidak boleh memandang laki-laki, Bu. Allah yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Wanita yang sering melepaskan pandangan menjadikan suaminya kurang cakep. Ya, wanita yang sering lihat laki-laki, apalagi laki-laki dari luar dalam film-film gitu. Maka lihat lelaki lain di luar begini, lihat suami, astagfirullah. Jauh banget lah ibu, mereka itu ya penuh dengan kepalsuan. Mereka hanya berakting. Mereka pakai make upnya nggak tahu pakai apa. Mereka nggak punya pekerjaan seperti suami kita. Suami kita yang berjuang, hitam karena berjuang panas-panasan, itu suami kita. Ibu mau lihat suami dandan terus di depan kaca? Supaya tampan seperti yang ibu inginkan? Ibu tundukkan pandangan, jadi lihat suami itu tetap tampan gitu. Kalau ibu melihat laki-laki lain terus, maka dibandingin dengan suami, jatuhlah suami. Suami bahagia ditatap sama istri. Ya. Tatapan yang tajam, tatapan yang penuh cinta, itu suami senang. Dan itulah pandangan ahli surga wanita. Wanita ahli surga, bidadari-bidadari surga, Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insu.
insum qablahum wala jan. Di atas hamparan permadani itu ada istri-istri, bidadari-bidadari yang pandangan mata mereka hanya terbatas pada suami-suami mereka. Bidadari surga nggak melihat itu laki-laki yang lain, hanya melihat pada suaminya. Mereka tidak melihat kepada selain suami-suami mereka, hanya bergantung kepada mereka. Para istri itu tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh jin. Bidadari. Sebagian ummahat bukan cuma melihat, bahkan foto. Ustadz laki-laki difoto, disimpan lagi di HP-nya. Allah musta'an. Ya tidak boleh. Kita harus tundukkan pandangan kita. Jauhkan dari hal-hal yang bisa merusak hati kita, merusak pikiran kita. Karena dari pandangan jatuh ke hati. Tidak sedikit wanita-wanita halu yang ingin nikah sama ustadz. Karena ustaznya terlalu ganteng. Tidak sedikit wanita-wanita yang halu ingin nikah dengan artis-artis Korea. Karena artis Koreanya ganteng. Akhirnya hidup dalam halusinasi. Ketika lihat kenyataan suaminya, Allah musta'an, jauh banget. Nah ibu-ibu, tundukkan pandangan. Jadilah wanita yang benar, wanita yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di kesempatan ini, sifat wanita solehah adalah qanaah dan bersyukur atas pemberian suami. Qanaah ibu, sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan suami, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Sebelum ibu nikah, ibu kan sudah kenal siapa calon suami ibu. Mapan nggak dia dalam bekerja, dalam mencari nafkah? Kerja keras atau enggak? Karena yang diperintahkan untuk nikah itu yang sudah mampu. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a. Wahai pemuda, siapa yang sudah siap, yang sudah mampu, termasuk dalam hal nafkah, hendaklah dia nikah. Lelaki pengangguran ngapain kita nikahi? Lelaki yang malas-malas ngapain kita nikah dengannya? Ya. Kalau kita sudah memilih suami dengan benar, ini suami yang bekerja keras, yang berjuang, walaupun mungkin gaji nggak seberapa, tapi dia bekerja keras, maka apapun yang diberikan oleh suami kita syukuri dan kita terima dengan penuh terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Harus bersyukur, berterima kasih sama suami. Apapun yang diberikan oleh suami diterima, terima kasih. Jangan mengatakan belum apa-apa, ini kurang segini. Dibeliin baju, apa ini baju diskonan? Ini baju murahan. Diberikan sendal, ini sendal di pinggir jalan ya. Diberikan apapun nggak terima. Terima dulu, bersyukur dulu. Kemudian kalau kita mau memberi masukan, baru beri masukan. Suamiku, kalau mau beli baju, bagusnya di toko ini nih. Ya di toko ini jahitannya kurang bagus, lain kali ya. Tapi terima kasih banget loh. Itu nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kan suami ingin ngasih hadiah tanpa ngajak istri beli sesuatu buat istrinya. Tapi ternyata suaminya nggak tahu tempat beli gitu. Tapi syukuri, terima kasih dulu, jangan ditolak mentah-mentah. Ya, jangan ditolak mentah-mentah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ilm, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kaya itu adalah kekayaan hati. Kalau hati sudah merasa cukup, maka bahagia itu lebih kaya daripada mereka yang kaya harta. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin bacakan apa namanya ya? Puisi saya ya. Bidadari Tak Bersayap yang saya tulis tahun 2002 bulan April. Ya. Gak enak sih, saya bukan pembaca puisi, tapi mudah bermanfaat. Bidadari tak bersayap. Hatimu merasa tentram saat memandangnya. Jiwamu bergejolak saat ditatapnya.
engkau merasa nyaman bersamanya, ia begitu taat saat engkau memerintahnya. Tutur katanya selembut salju, perhatiannya begitu tajam merasuk kalbu, pengabdiannya seakan hamba sahaya kepada sang raja dan ratu, sikapnya selalu membuat engkau terpaku. Ibadah kepada Robnya adalah prioritas, taat kepada Rasulullah sebagai dasar beraktivitas, penampilan dan sikap kepada suami selalu pantas, masuk surga adalah cita-citanya yang teratas. Keriduan suami selalu ia pikirkan, kesalahan suami selalu ia maafkan, kebaikan suami selalu ia syukurkan, kemarahan suami selalu ia hindarkan. Auratnya senantiasa terjaga, Al-Quran selalu ia baca, selalu menghindari perkara tidak berguna, hari-harinya sibuk dengan iman dan takwa. Anak-anaknya selalu terdidik, kasih sayang dan perhatiannya selalu yang terbaik. Rumah tertata begitu rapi dan cantik, suami datang penampilannya selalu menarik. Itulah gambaran istri solehah, istri terbaik, perhiasan terindah, sangat jarang berkeluh kesah. Semoga kita semua mendapatkan anugerah. Iseng-iseng ya, lagi di perjalanan umroh, mendarat di Jeddah, terus daripada bengong nulis aja deh. Alhamdulillah disampaikan di kesempatan ini ya. Baik ibu-ibu, semoga bermanfaat. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan ya dengan kertas. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar seorang istri melihat kajian online di rumah pahalanya lebih besar daripada kita pergi ke kajian ke masjid? Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa banyak kemudahan dalam menuntut ilmu. Kajian online, kitab, buku itu termasuk wasilah dalam menuntut ilmu. Walaupun pada asalnya menuntut ilmu itu ketemu langsung, musyafahah. Ya musyafahah seperti ini. Langsung ketemu seperti Rasulullah dan para sahabiyah. Para sahabiyah datang meminta kepada Rasulullah supaya ada hari khusus mengajari mereka, kajian khusus akhwat gitu. Maka Rasulullah bilang, silakan kalian berkumpul di hari di rumah aku akan datang untuk mengisi kajian khusus kalian. Ketemu langsung antara Rasulullah dengan ummahat di zaman itu. Ya, maka tetap menuntut ilmu secara langsung itu lebih utama daripada melalui wasilah-wasilah. Karena lebih fokus, lebih terhindar daripada ketiduran. Kalau kajian online kan kadang-kadang ngantuk-ngantuk tidur, nggak ada yang bangunin. Ibu di sini ngantuk-ngantuk masih ada teman sebelah, toel. Terus kemudian di rumah kadang-kadang ada aja kegiatan, matiin keran, matiin kompor, ya kegiatan ada aja di rumah, nggak fokus. Sedangkan kajian itu harus fokus, makanya nggak boleh ngobrol. Kajian itu harus fokus, diam, mendengarkan, fokus, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Nah, jadi bagaimanapun mengaji langsung itu lebih baik dengan menggunakan wasilah, entah itu online ataupun melalui buku bacaan. Tapi dalam kondisi tertentu, melalui online itu lebih baik. Dalam kondisi tertentu. Yang pertama, kajiannya jauh. Dan tidak ada alat transportasi menuju kajian tersebut. Mohon maaf, sebagian wanita masih suka pakai ojek online, bapak-bapak.
Itu melanggar karena Rasulullah bersabda la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seseorang berduaan dengan wanita kecuali ketiganya adalah syaitan. Masa sih di ojek bisa ada syaitan? Kasus-kasus percobaan, perkosaan, bahkan perkosaan, tindakan asusila yang dilakukan oleh sebagian oknum sudah banyak. Silakan baca dan dengarkan berita. Ya, tidak semua orang baik. Jadi kita lebih baik di rumah kalau nggak ada kendaraan daripada kita harus menaiki kendaraan yang laki-laki bukan mahram. Maka lebih baik di rumah. Kecuali ada suami yang mau ngantar, ada keponakan yang mau ngantar, ada teman yang mau mengajak kita dan kita nebeng ke mobilnya atau ke motornya. Bagi yang sulit kendaraan maka online lebih baik. Yang kedua, ketika kajian itu sampai larut malam. Ada kajian-kajian sampai larut malam. Kebayang seorang wanita muslimah malam-malam keliaran. Sangat tidak pantas. Kecuali bersama suaminya, kecuali bersama orang tuanya, kecuali bersama saudaranya. Tapi dia lantang-lantung sendiri. Ya malam-malam jam 10 belum nyampe rumah. Ya 9 malam masih di jalanan. Keamanan yang sangat berbahaya dan juga keburukan-keburukan yang dikhawatirkan menimpa. Maka lebih baik di rumah daripada harus hadir tapi pulangnya begitu malam. Kemudian juga faktor-faktor yang lainnya dalam kondisi tertentu online lebih baik. Tetapi kalau kajian itu bisa terjangkau, kita bisa datang dengan kendaraan kita, atau juga moda transportasinya mudah, tidak membahayakan, maka tidak mengapa dia hadir di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, laki-laki juga masih untuk menjaga diri dan merawat diri. Namun ada hadis yang Anda tahu tentang larangan ikhwan sering-sering bersisir. Maksudnya bagaimana? Nah ini mungkin pertanyaan dari ibu-ibu atau bisa jadi dari bapak-bapak. Laki-laki itu harus dandan nggak sih Pak? Ibu-ibu seneng nggak lihat suaminya rapih? Lihat suaminya mandi, bersisir rapi, harum, senang nggak? Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW selalu berdandan juga. Beliau meminyaki rambutnya, bersisir, dan berkata Ibnu Umar, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Aku suka berdandan untuk istriku. Bagaimana sih berpenampilan enak dilihat oleh istri? Terlihat tampan gitu. Sebagaimana aku suka juga istriku berdandan untukku. Jadi suami juga harus dandan. Ada pun larangan tentang banyak menyisir adalah laki-laki yang kerjaannya cuma dandan. Dikit-dikit lihat cermin langsung berdandan, dikit lihat cermin berdandan. Dan itu ada yang seperti itu. Maka terlarang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, sepertinya waktunya sudah mencukupi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Insya Allah di lain kesempatan jika Allah mudahkan, karena sifat-sifat wanita muslimah itu atau wanita saleh itu sangat banyak sebenarnya. Tidak mungkin kita sampaikan dalam satu kali pertemuan. Tetapi yang sudah kita kaji ini ibu tolong diamalkan. Yang saya sampaikan tadi dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka ibu amalkan.
Ibu selalu menyenangkan di depan suami. Siap ibu? Ibu selalu taat pada suami. Siap? Menjaga kehormatan, jangan centil. Siap? Memakai hijab, jangan buka aurat. Siap? Menundukkan pandangan. Siap? Qanaah dan bersyukur. Siap? Alhamdulillah. Semoga Allah memasukkan ibu semua ke surga ya dengan jadi wanita salehah. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.